ila an qala sunanul wudu. Sunanul wudu'i kathiratun aw sholaha ba'duhum ila sab'in. Pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Qala sunanul wudu kathiratun. Sunnah-sunnah wudu itu banyak ya. Aw sholaha ba'duhum ila sab'in. Sebagian ulama itu menghimpun sunnah wudu itu mencapai 70 sunnah. Tapi di sini tentunya tidak disebutkan semua ya, karena 70 sunnah itu banyak. Wa minha di sini hanya diringkas yang terpenting saja. Wa minha di antara sunnah-sunnah wudu al-awwal dengan pembagian sebagai berikut. Al-awwal as-sunan allati qabla ghaslil wajah. Sunnah-sunnah sebelum membasuh wajah. Yang pertama at-talaffuz bi niyati sunanil wudu. Fayaqulu nawaitu ada sunanil wudu atau nawaitu sunanil wudu. Yang pertama mengucapkan niat sunnah wudu. Mengucapkan niat sunnah wudu. Kalau niat sunnah wudunya, perhatikan ya, ini penting ya. Sebelum membasuh wajah itu kan ada sunnah-sunnah wudu. Sebelum membasuh wajah, seperti ta'awudz, tasmiyah, membaca bismillah, ta'awudz, kemudian siwak, membasuh kedua telapak tangan, ya, madmadah, kumur. Ini semua, ini pekerjaan kan sebetulnya pekerjaan biasa. Atau sunnah-sunnah yang juga dilakukan di ibadah lain. Seperti membaca tasmiyah, menyebut nama Allah. Apa ini sunnah khusus di wudu? Bukan, setiap saat antum bisa nyebut nama Allah. Wong lagi sewot menyebut namanya Allah. Ya kan? Anaknya goda, lagi sewot sing disebut. Ari wong Islam kan biasanya nyebutnya namanya Gusti Allah wong mukmin. Ari wong ora bener kan biasanya kalimat-kalimat yang tidak bagus. Pun binatang dikeluarkan semua itu nama binatangnya. Artinya di sini ta'awudz tasmiyah itu bukan maksus bil wudu. Bukan sesuatu yang khusus di wudu. Maknanya di sini dibutuhkan niat. Dibutuhkan niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Itu semua itu saya lakukan untuk sunnah wudu. Jadi kalau niat dalam hati melakukan itu semua sebagai sunnah wudu, wajib. Jadi kalau antum basuh tangan tapi ora diniati nggo wudu, ora diniati nggo sunnah wudu, ya tidak ada maknanya, seperti basuh tangan biasa. Kayak antum kasmangan, cuci tangan, tidak ada maknanya, tidak ada makna sunnah wudu itu, tidak ada. Jadi sekali lagi, niat melakukan semua itu sebagai sunnah wudu itu hukumnya wajib. Niatnya hukumnya wajib untuk mendapatkan sunnah. Ya, untuk mendapatkan sunnah. Tak kasih gambaran yang gampang ya gini ya. Antum mau Jumat. Sunnah apa? Sunnah mandi ya. Lah niat mandinya? Aduh saya sunnah dong, niatnya sunnah. Niatnya wajib untuk mendapatkan mandi itu sebagai sunnah. Itu gambarannya. Niatnya wajib untuk mendapatkan ghusl itu sebagai sunnah untuk orang yang berangkat Jumat. Loh kalau enggak niat, ya mandinya enggak jadi sunnah. Mandi biasa. Lah seperti cuci tangan untuk mendapatkan sunnah sebelum wudu,
itu harus diniati sebagai sunnah wudhu. Kapan ora diniati? Ya sebagai cuci tangan biasa. Gambarannya ya gue. Saya kasih gambaran lain ya. Ngadusi jenazah hukumnya apa? Wajib. Wajib diniati? Tidak wajib diniati. Saya mandikan jenazah, bersihkan jenazah, itu tidak harus niat mandi jenazah. Tidak harus. Ya, tidak harus mandikan jenazah itu tidak harus niat. Beda kalau saya mandi, orang hidup mandi, wajib niat untuk dapatkan kewajiban mandi yo. Kalau mandinya mandi wajib, kalau mandinya mandi sunnah untuk dapatkan sunnah. Tapi kalau jenazah itu enggak. Kalau jenazah itu si orang yang memandikan jenazah enggak harus niat memandikan jenazah karena tujuannya itu membersihkan. Atur jenazah dadusi endah jenazah bisa sholat. Ora ya, tapi kan endah bisa disolati. Bukan endah jenazah sholat. Kalau orang hidup itu mandi wajib supaya dia bisa melaksanakan sholat. Gitu. Lah, mewudukan jenazah hukumnya sunnah, tidak wajib. Untuk apa jenazah diwudukan? Apa mau sholat? Enggak. Mewudukan jenazah itu sunnah supaya dia masuk ke dalam liang lahat dalam keadaan punya wudhu. Cuma itu saja hikmahnya. Lah niat mewudukan jenazah wajib. Loh, kan wudhunya sunnah. Kenapa niatnya wajib? Untuk mendapatkan sunnah. Syaratnya wudhu kan niat. Jadi dia wajib sebagai syarat wudhu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ada beberapa yang sunnah itu, tapi niatnya wajib untuk mendapatkan sunnah itu. Berarti termasuk syarat. Paham kan gambarannya kan? Nah, ini hal-hal yang akan disebutkan ini. Ini bukan hal-hal yang maksus bil wudhu. Bukan sesuatu yang adanya itu khusus di wudhu. Di sesuatu yang lain juga ada. Sehingga untuk mendapatkan ini sebagai sunnah wudhu disyaratkan niat. Jadi kalau mau wudhu saya tasmiyah, membaca bismillah plus ta'awudz plus cuci tangan. Ya, plus cuci tangan. Itu 3 ibadah dalam satu waktu. Itu wajib diniati bahwa saya melakukan ini semua untuk melaksanakan sunnah wudhu. Niatnya gimana dalam hati? Nawaitu ada asunanil wudhu. Saya niat ngelakoni sunnah-sunnahnya wudhu. Nah ngucap niatnya hukumnya sunnah. Niatnya hukumnya wajib, ngucap niat hukumnya sunnah. Paham kan? Ya. Yang pertama as-sunan allati qabla ghusl wajh at-talaffuz biniyati sunanil wudhu. Mengucapakan niat sunnah-sunnah wudhu. Menghadirkannya hukumnya wajib. Mengucapnanya hukumnya sunnah. Kabeh niat ke ngucapnanya sunnah. Antum sebelum, kalau puasa, niat puasa enggak? Niat mesti kan. Mengucapna niatnya sunnah. Sama imam tarawih itu biasanya. Bareng-bareng nawaitu shauma ghadin gitu. Ya. Saking laka turu sunnah ke. Maksudnya turu bengi sunnah ya, saking laka sunnah turu. Karena turu itu pekerjaan biasa. Pekerjaan biasanya Rasulullah. Ya, kecuali qailulah ya. Kecuali qailulah. Tapi pekerjaan yang tidak butuh diniati itu. Ya, kalau turu sunnah itu harus niat ya. Seperti puasa itu. Puasa sunnah lah itu talaffuz biniyati as-shaum hukumnya apa? Sunnah. Mengucapna niat puasa itu hukumnya sunnah. Tapi niatnya hukumnya wajib. Artinya kalau orang hanya mengucapkan tanpa istihdhar niyah ya, berarti ibadah yang dilakukan itu enggak sah, baik itu puasa atau yang lain. Ya,
Paham enggak? Itu saya bilang katakan tadi untungnya laka turuh sing dibutuhna niat. Lari butuhna ni turune ora sah lah. Pribe gambarannya turu ora sah. At-talaffuz bi niyati sunanil wudu fayaqulu nawaitu sunanal wudu atau nawaitu ada sunanil wudu. Yang kedua at-tasmiyatu wa ta'awudz wa aqalluha bismillah. Antum nanti akan sering dapat di masalah tasmiyah sama basmalah ya. Terkadang antum dapatkan ibarah tasmiyah, terkadang antum dapatkan ibarah basmalah. Apa bedanya tasmiyah dengan basmalah? Kalau tasmiyah itu disunahkan tasmiyah itu cukup bismillah. Sudah cukup dinamakan tasmiyah. Tasmiyah itu nyebut namanya Gusti Allah, itu namanya tasmiyah. Menyebut nama Allah, itu namanya tasmiyah. Tapi kalau basmalah itu lengkap. Kalau sudah dikatakan dalam kitab disunahkan membaca basmalah. Tusannul basmalah tuh. Disunahkan membaca basmalah atau diwajibkan membaca basmalah. Seperti di pembahasan rukun sholat. Wal basmalatu ayatun minha. Dan basmalah itu termasuk ayat dari Fatihah. Kalau sudah disebutkan basmalah berarti bismillah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Kalau cuma bismillah itu namanya tasmiyah. Jadi harus bisa membedakan ya antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau basmalah lengkap, kalau tasmiyah cukup bismillah sudah. Loh kalau mau baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Cuma aqalluha ya minimalnya itu bismillah. Tidak harus lengkap di wudu. Kalau mau lengkap lebih bagus. Ya, kalau mau lengkap lebih bagus. Ini kalau tidak di kamar mandi antum wudunya ya. Kalau wudunya di kamar mandi, apalagi kamar mandinya ada klosetnya. Ya, itu namanya birkah. Namanya apa? Kalau birkah itu kamar mandi yang ada klosetnya. Tapi kalau kamar mandi yang tidak ada klosetnya, itu nggak dinamakan birkah. Namanya hammam. Atau pemandian umum tidak ada klosetnya, namanya hammam. Hammam itu makanul istihmam, tempat mandi saja. Bukan tempat buang air. Lah kalau di kamar mandi yang bukan untuk buang air, tetap sunnah-sunnah ini. Tapi kalau kamar mandi yang ada klosetnya, birkah, ya. Hati-hati loh, kalau baca, lihat tulisannya sama loh, antara birkah sama barokah. Kalau di bahasa Arabnya itu sama loh. Al-birkas dengan al-barokah itu pada. Hurufnya pada, harokatnya tok sing beda. Ya, harokatnya tok sing beda. Akeh gue bahasa Arab kayak gue akeh. Ya, bahasa Arab seperti itu tuh banyak. Jadi yang membedakan itu cuma apa? Harokah. Lah kalau di dalam kamar mandi yang kloset itu, ya, tempat buang air, gue orang sunnah ya. Tasmiyah itu tidak sunnah. Membaca bismillah itu tidak sunnah, apalagi lengkap lah, orang oleh. Ya. Ta'awudz itu tidak sunnah. Jadi semuanya di dalam hati aja. Tidak perlu diucapkan, tidak boleh mengucapkan nama Allah dalam kamar mandi. Lah wong nyanyi be ora oleh kok apa mana nyebut namanya Gusti Allah. Apalagi gosidahan. Mentang-mentang munsyid. Iya. Tidak boleh ya. At-tasmiyah wa ta'awudz wa aqalluha bismillah. Wa akmaluha paling lengkapnya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sebelum wudu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi ya Allah a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku berlindung kepadamu ya Allah min hamazatis syayatin. Tahu hamazat? Wisikan-wisikan setan. Orang itu tergoda untuk maksiat karena ada
karena ada bisikan setan. Coba kan, antum nanti kalau ke pasar atau kemana gitu, ke tempat rekreasi, mesti ana wong wadon ayu mesti ketemu. Ya, setiap antum melihat perempuan cantik, apalagi sampai membuka auratnya itu perempuan, langsung oleh bisikan setan antum. Iya, ayo lihat sekali lagi mana gitu. Itu mesti dapat bisikan setan. Itu hamazati syayatin itu namanya. Terus kalau antum nengok, gue berarti tergoda dengan apa? Hamazati syayatin. Nah ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hamazati syayatin. Lah terkadang setannya dia menungsa, repotnya gue. Kancane dewek. Ayo nemen lho, gue lho. Mulus nemen lho. Ke hamazati syayatin, gue kancane lagi jadi setan. Angel gue ora bisa gue diwasani ta'awud gue malah ngelawan gue. Ya setannya bisa ta'awud. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ayyahduruni di sini ya, bukan ayyahduruna. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu Rabbi. Rabbi di sini namanya munada. Aslinya ya Rabbi, ya-nya dihilangkan. An yahduruni, mereka hadir kepadaku. Ya, jadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran mereka. Ayyahduruni itu aslinya ada ya mutakalimnya. Terus dibuang kok akeh kayak kok oleh. Ya nang Al-Qur'an ana. Nang ayat doa apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau antum lihat mushaf mesti ada harokat kasrahnya. Idza da'ani. Aslinya ada ya mutakalimnya. Ya mutakalimnya dibuang, tapi baqaul harokah. Harokahnya tetap ada kasrah. Ya idza da'ani. Paham? Aslinya kan idza da'a gitu. Itu nunnya bukan non tasniyah itu. Itu namanya nunul wiqayah. Nun wiqayahnya tidak dibuang. Idza da'ani berarti kalau dia berdoa kepadaku, bukan kalau dia berdoa tok kepadaku. Itu ada ya mutakalimnya itu. Ya, gue pembahasan nahwu gue, alfiyah anak gue. Yang membuang ya mutakalim boleh apa enggak? Yang membuang harfun nida boleh apa enggak? Ya kebanyakan kita kan kalau manggil orang sudah enggak ada ya-nya. Nabil, enggak ada ya Nabil, kan enggak ada. Jarang. Ya, itu ya nidanya itu dibuang. Tapi tetap statusnya dia sebagai munada, hukumnya sama. Nah, Rabbi ini ya mutakalimnya dibuang, harfun nidanya dibuang. Ya, tadinya biasanya ya Rabb, nah gitu tokoh. Ustaz dibuang, ya mutakalimnya dibuang. Enggak apa-apa itu, seperti itu enggak masalah itu. Dalam nahwu itu enggak masalah. Ya, tapi terkadang kita dapat hujatan dari orang-orang yang enggak ngerti ya, seperti ini ya. Ya karena orang ngaji jadi ustaz repot. Kemudian yang ketiga, as-siwak, memakai siwak. Wa yusanu an yakuna minal arak. Pembahasan siwak sudah selesai ya. Dan disunahkan siwak itu dari kayu Arab, wa munaddan bilma, dan dibasahi dengan air, bukan basah asli. Wa bil yadil yumna, pakai tangan kanan. Kalau punya tangan kanan, kalau fungsi. Dua orang fungsi orang bisa ya, orang kudu dipaksa-paksa kok. Tangan kanannya wal'iyadu bila stroke. Terus mau tangan kanan di ngonong-ngonong nak orang kudu. Mau tangan kiri orang apa-apa bisa ya. Ada orang dua tangan sih pribe dijeblok nang tembok sih wae. Engko sing gerak cangkeme ya. Tetap sunnah, tetap disunahkan. Wa du'a'u indahu, dan berdoa ketika memakai siwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin kama taqaddam, sebagaimana yang sudah berlalu pembahasan. Setelah itu baru membasuh tangan, membasuh kedua telapak tangan, ghuslul kaffain. Perhatikan ya, hampir semua yang
anggota badan yang tidak satu, ya berarti tangan, mata. Itu kan biasanya lebih taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan ketimbang, kecuali ini. Membasuh kedua telapak tangan itu tidak ada istilah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tahu kenapa? Karena susah. Sekian tuh basuh telapak tangan kanan dulu. Mesti zahirnya nggak dapat dibasuh. Orang bisa digosok ya. Berarti membasuh kedua telapak tangan itu bareng. Sunnahnya justru bareng, bukan taqdimul yumna 'alal yusra. Jadi bareng kabeh. Supaya ablagh fin nadhafah. Supaya lebih mengena kebersihannya. Lebih tepat dalam mendapatkan kebersihan. Jadi tidak semua taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ya. Dan sekarang antum basuh wajah apa? Membasuh wajah. Apa nanti disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri? Ora. Basuh wajah kanan disit ngonong angel malah. Sampai kemana itu basuh kedua telapak tangan? Ilal ku'ain. Sampai kedua siku. Wa yusannu ghusluhuma ma'an. Dan disunahkan membasuhnya berbarengan. Bukan mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Wa yaqulu 'indahu, dan dianjurkan membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-yumna wal barakah. Sing apik-apik, sing berkah-berkah. Yumna itu kebagusan ya, kebaikan. Wal barakah. Apik gurung tentu berkah. Kebaikan itu belum tentu berkah. Banyak orang nuntut ilmu tapi ilmunya tidak manfaat. Kenapa? Tidak barokah. Jadi kalau minta ilmu, al-ilmu wal barakah. Barakatul ilm ya sama barokatul mal, barokahnya harta sama barokahnya ilmu. Jadi tandanya ilmu ora barokah ke ora manfaat, baik itu manfaat untuk diri sendiri atau keluarganya atau orang lain. Tandanya ilmu manfaat ya, ada manfaatnya, ya bermanfaat. Ada yang ngambil ilmunya kanggo, terus kanggo nggo dewek juga. Ya, untuk diri sendiri jadi baik. Sing asale ora apik dadi apik. Sing asale akhlak ora apik dadi apik. Kan namanya barokah ilmu. Loh, banyak orang alim tapi nggak berakhlak. Tandanya orang barokah. Ini orang alim tapi mulutnya kok jelek ya. Nah, itu tanda nggak barokah ilmunya. Gampang nandan. Tapi gitu tunggu ngonile wong liya, engko antum urus ustad. Oh, ini ndak barokah ini ilmunya. Orosan nilai wong lah. Kita orang ini orang ngaji. Dinilai diri sendiri aja. Saya kira-kira ilmunya udah manfaat atau belum. Lari nuduh wong ketandane ora barokah ilmunya. Nuduh wong. Ya. Balik singgahna nuduhi wong. Wong ora barokah ilmu. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syu'm. Syu'm itu nasib jelek. Asyu'mi itu apa? Nasib jelek. Ya. Apes. Bahasa kenanya kayak apes. Wal halakah, dan kebinasaan. Itu ketika membasuh apa? Kedua telapak tangan. Aslinya ini doa-doa ini gampang banget aslinya. Cuma kudu dibiasakan nah. Harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasain orang pernah dibuat sakit. Terus doa ini tidak harus ketika antum basuh tangan. Waktu antum doa itu minta kepada Allah, itu doa-doa bisa. Nanti soalnya banyak doa di sini. Wakari bab sunnah ki berarti fadhail ya. Berarti kok akeh doa nih. Aslinya dibiasakan lagi. Kalau dibiasakan hafal semua. Allahumma inna nas'alukal yumna wal barakah. Anggelan dengan dicoba. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Mudah sekali itu. Ya. Kita orang ini baca doa-doa gini. Waktu TK tok. Dulu waktu TK, waktu PAUD ya hafal kabeh antum. Segi orang tua kok malah ora hafal. Gunane ilmu kok arep wis tua kok. Malah PAUD hafal barang wis tua kelalen. Ku biasa kena ke dan ndak harus semua dulu. Ke pertama ke dinaki ya. Wudune nganggone doa ketok ya.
Pas basuh tangan tok tuh aneh. Allahumma inna nas'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Mau ditambahi, sebulan ditambahi. Siji maning doa pas apa kumur apa doa pas masukkan air ke hidung. Ana doanya dewek-dewek kok. Ya, siji sebulan siji, sebulan kok apal kabeh. Hah? Ya, Bil. Harus dibiasain, doa-doa itu harus dibiasain. Terus tetap atau dibiasain di lain ini, di pas doa ditambahi kayak gue. Ya, ditulis, ditaruh di sakunya. Hari santri ya sekarang ya. Syaratnya santri gue nang kenene nang sake kudu ana buku notese karo pulpen. Gue syaratnya santri. Karena ilmu itu didapat di mana saja. Antum nang konter bisa oleh ilmu, nang pasar bisa oleh ilmu. Mau jebule nang pasar ketemu ustad, nah mau nyampe kena ilmu, oh sudah catat, nah gitu. Itu namanya santri. Santri bukunya kosong, isinya rokok. Ya, nggak apa-apa isinya rokok, tapi ada notesnya. Ada. Ya, wis tekanan nang majelis ilmu orang nggak apa-apa. Hari santri paling top. Hari santri paling top ininya, apa namanya? Iya. Weh, ana mangan-mangane kowe hari santri. Al-madmadah wal istinsyak. Sekarang masuk ke kumur dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Ta'riful madmadah hiya idkhalul ma'i ilal fam. Memasukkan air ke dalam mulut. Wa takunu bil yadil yumna, bukan pakai dua tangan sebagaimana yang masyhur kita lakukan biasanya gini. Kumur itu pakai satu tangan, pakai tangan kanan. Bukan pakai dua tangan untuk ambil airnya, bukan. Tapi pakai tangan apa? Jadi satu ndak boros air, keloro sing lebu maring cangkem ora kakean banyune. Kemune gampang. Lari sing mlebu cangkem kakean kan kemune angel. Muncarat-muncarat maring dindi. Pinggirana wong maneh. Ya, wa takunu bil yadilumnya. Wa yaqulu indaha, dan membaca doa, Allahumma inni ala tilawati kitabik. Maca doane dudu pas banyunanan jero cangkem. Jadi setelah kumur pertama antum baca Allahumma inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, bantulah aku sing jarang-jarang maca Quran, sering-sering maca doa iki. Allahumma inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku rajin membaca Al-Qur'an. Ya, wa kasrati dzikri laka, supaya aku rajin membaca zikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qauli tsabit fid dunya wal akhirah. Maksudnya kok mati nih nganggo la ilaha illallah. Ya, uripe nganggo la ilaha illallah, matine juga nganggo la ilaha illallah fid dunya wal akhirah. Tsabbitni. Maksudnya tsabbitni alal iman. Ya. Diajekakan imane ya bil qauli tsabit. Itu pas madmadah kumur ya. Dan ini disunahkan walau lisaim. Kumur itu disunahkan walaupun sedang berpuasa. Yang dimakruhkan itu bukan kumurnya, tapi mubalaghahnya. Ya, banget na kemune sing ora oleh. Tapi kemune tetap apa? Sunnah walau ba'da zawal. Walaupun setelah zuhur tetap sunnah. Yang tidak diperbolehkan apanya? Mubalaghahnya. Banget nane gue. Nyempurnakan kemu sampai telak. Ora oli. Seperti orang mainan air itu tidak boleh. Sebab potensi membatalkan puasa. Jelas ya? Madmadah jelas? Ta'riful istinsyak. Definisi memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ada istinsyak, ada is'at. Is'at itu namanya nyedot. Memasukkan air ke dalam hidung itu bukan nyedot. Bukan ini air. Kemudian hidung saya tempelkan ke air, diserot. Mesti lara gue.
kesenggrok mesti. Bukan itu. Yaitu idkhalul ma ilal anfi, memasukkan air ke hidung, wa yakunu bil yadil yumna, menggunakan tangan kanan. Dan dinaikkan bukan dengan disedot, tapi ini air. Ya. Kemudian didengak nas cuil. Ndak santum. Jadi dimasukkan gini. Kalau mau disedot boleh, tapi jangan terlalu kuat. Ya, sedikit sekitar untuk bersihkan. Kalau disedot terlalu kuat itu namanya is'at. Is'at itu menyakiti. Ya, doanya apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, arihni raihatal jannah. Ya, berilah aku raihatal jannah. Ciumkanlah aku raihatal jannah. Harum wewangian surga. Wa anta anni radin, dan engkau dalam keadaan ridho kepadaku. Paham insyaallah? Nah, antara madmadah sama istinsyak ini takdim sama takhirnya ini tartibnya ini wajib ya. Walaupun madmadah sama istinsyak itu sunnah. Kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sunnah apa wajib? Sunnah, tapi tartibnya wajib. Jadi harus kumur dulu sebelum memasukkan air ke dalam. Nah, kalau mendahulukan memasukkan air ke dalam hidung, maka tidak dapat sunnahnya kumur. Jadi tartibnya mustahak. Dia berhak ditartib. Orang oleh ngelebokna air ke dalam hidung dulu. Baru kumur. Tapi kumur dulu baru masukkan air ke dalam hidung. Jadi tartibnya hukumnya apa? Wajib untuk mendapatkan sunnah. Nah, caranya banyak. Ana cara sing boros, ana cara sing irit. Cara sing boros ke njukut banyu telu nggo kemu, terus jukut banyu telu maning nggo istinsyak. Ada cara yang simpel. Ngambil air pada pertama kali ya untuk kumur plus masukkan air ke dalam hidung, kan deket tetanggaan itu. Jadi kumu karo ngelepokna banyu pakai satu tangan. Nanti 2 kalinya begitu, 3 kalinya. Jadi dia cuma ngambil 3 kali air, tidak poros-poros namanya. Ngerti? Itu cara yang simple ya itu. Ikutin tartib ya, karena tartibnya itu bukan harus 3 kali dulu. Ya, setelah 1 kali melakukan dengan istinsyak. Ya, jadi gini, ya tartibnya kan gitu. Kumur dulu baru masukkan air. Aja, hari ngono kan malah angel loh. Yo, cangkemnya nang ngingsor sih, coba cangkemnya dhuwur tak? Iya. Paham kan maksudnya? Ya, ikutnya tartib itu. Sudah ikut tartib. Jadi di sini laha kaifiyatan. Ada 2 cara, tapi ini nggak saya baca ya. Ada torikul fasl, tadi cara yang tadi, dewek-dewek, misah. Ada torikul wasl. Torikul wasl kayak nyambung tapi tartib. Kumur dulu baru hidung. Nanti kedua seperti itu, ketiga seperti itu. Ya gampang lah ini, ilmu katon. Yang keenam yaitu al-mubalaghah fihi ma li ghairi shaim. Mbangetaken kemu dan mbangetaken istinsyak. Menyempurnakan kumur dan menyempurnakan memasukkan air ke dalam hidung. Untuk siapa? Li ghairi shaim, untuk orang yang tidak berpuasa. Untuk orang yang tidak berpuasa. Adapun untuk orang yang berpuasa, itu hukumnya makruh. Untuk orang yang berpuasa hukumnya orang haram loh, makruh. Ya, karena potensi membatalkan puasa. Wahia fil madmadah mubalaghah. Menyempurnakan kumur itu gimana sih? Bi an yablughal ma'u ila aqsal hanaki. Ya. Memutar air
ya, atau menyampaikan air itu sampai ke bagian hanak, telak, akso, bagian ujung, telak tahu kan bahasa Indonesia apa telak? Ya, kerongkongan ya, telak. Wa wajhayil asnan, dan wajah gigi. Jadi kuna kabeh. Wal lisat, bagian-bagian apa namanya? Gusi ya. Ujung-ujungnya. Ofil istinsyak, sedangkan di hidung, an yus'idal ma'a bin nafs ilal khayshum. Menaikkan air, jadi setelah air itu masuk, ku dilepok namanya nganggo disedot sedikit ilal khayshum sampai ke bagian apa ini? Pangkal hidung itu namanya apa ini? Khayshum. Masuk bahasa Indonesia khayshum aku ora ngerti. Khayshum pokoknya kene ya. Sing kok ari pilek mau tembus maring cangkem. Dalan kowe. Ngerti kan? Antum ari pilek kan kadang diserot anjoge mandi. Anjoge cangkem oh, le ora. Ngwari pan ngetokna ke wong malah dilek sisan oh. Yo ya kowe ya. Wis ora kagora biasane kowe wong. Iya. Wong kita orang ki ari durung metu ora jiji. Mari hal-hal seperti itu kalau belum keluar enggak sih? Jiji ini kan harus metu. Baru jiji kon lepok namane ya ora gelem. Ya. An yus'idal ma'a bin nafas ilal khayshum. Ke jalan itu namanya khayshum. Jalan kecil itu yang sampai ke mulut. Itu namanya khayshum itu. Nah, itu namanya mubalaghah. Berarti kan potensinya besar ini untuk orang yang berpuasa, untuk batalnya itu besar. Maka untuk yang berpuasa tidak disunahkan, baik itu wajib, sunnah, itu tidak disunahkan. Jadi ini untuk orang yang tidak berpuasa. Kayak ini seperti ini juga harus dibiasain. Manfaatnya itu besar kayak. Ini hidung, telinga, ya mulut. Setannya juga akeh loh. Ini diantara hikmahnya itu ikhraji hadzi syayatin. Mengeluarkan tempat nongkrongnya setan kowe ngono kowe. Bisane cangkem kadang ngomong ora apik ku karena jarang kemu aripan wudu. Jarang nganggo siwak, jarang kemu, wis cangkeme mambu setane akeh. Jadi ngomongnya ora apik. Sama hidung itu, sama dengan hidung. Telinga, tempat-tempatnya apa arane? Iya. Terus kesehatan loh. Antum kalau hidungnya sering dimasuki gitu pakai air, kalau mau wudu, terus sehat itu, kesehatan, bersih hidungnya. Ya, telinga sering dibersihkan itu. Kalau wudu kan kita disunahkan istidhar. Istidhar itu neken air, nanti diceplok, kan ada kotorannya apa? Kotorannya ketarik. Orang satu kukatan bat ngetokna kopok. Iya. Itu sudah diajarkan semua sama Rasulullah. Cuma kita jarang ngaji atau ngaji ora damelan aku. Akhirnya jadi akeh penyakit itu. Jelas ya? Insyaallah ya. Kemudian saya teruskan tinggal 2. Yang ketujuh al-istinthar. Al-istinthar itu ngetokna banyu sing mau. Iya. Kemudian ngetokna banyu kumur juga sunnah ya, ngetokna banyu kumur. Nah, ana wong sing kemu tapi sunai dilek. Kumurnya disunahkan ditelen, tidak dikeluarkan. Kapan? Puasa. Kalau orang berpuasa awal maghrib itu kan disunahkan kumur. Ya kan? Nah, kue sekalian dilek karena barokah puasa. Katone ta jorok loh. Ya, katone jorok. Barokah puasa kue aja ditokna. Berarti kalau mengeluarkan itu justru malah menghilangkan barokahnya puasa. Kue mambu sing awan-awan kue dilek kabeh. Al-istinthar huwa ikhrajul ma' minal anf. Mengeluarkan air dari hidung. Wa yusannu an yakuna biyadihil yusra,
dan disunahkan pakai tangan kiri. Melupok nane pakai tangan kanan, ngetok nane pakai tangan kiri. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari aroma-aroma neraka. Ya, wa su'id dar, dan jeleknya rumah nanti di akhirat, maksudnya neraka pada. Yang kedepan at-tatslitsu fi ma madha. Semua tadi disunahkan melakukannya 3 kali. Kabeh mau sunahe nglakonine pira? Ping 3. Paham tuh insyaallah. Insyaallah pertemuan depan kita bahas sunnah-sunnah ketika membasuh wajah. Ya, ana 10 sunnah ketika membasuh wajah. Nanti insyaallah panjang umur sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Masih dalam penafsiran ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Penafsiran hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Penafsiran ilmu wajib yang dipelajari itu apa? Anna kulla fariqin nazzala al-wujuba 'ala al-'ilmi alladhi huwa bisadatih. Setiap ahli dalam pakar fan itu mesti mengatakan ilmu yang wajib itu ya ilmu itu. Al-mutakallimun ahli tauhid mengatakan ilmu kalam. Ilmu tauhid yang wajib pertama dipelajari. Idbihi yudrakut tauhid. Karena dengan ilmu tauhid itu kita bisa ngerti keesaan Allah. Wa tu'lamu dzatullahi subhanahu wa ta'ala wa sifatuh. Wa qala al-fuqaha, pakar-pakar fikih mengatakan huwa ilmul fiqh. Ilmu fikih. Idbihi tu'raful ibadat. Karena kita bisa mengenal cara-cara beribadah itu dengan ilmu al-fiqh. Wal halal wal haram. Ilmu halal dan haram tahunya dari mana? Dari ilmu fikih. Wa ma yahrumu minal muamalat. Yang diharamkan dari bab muamalah, munakahah, wa ma yahil, dan yang dihalalkan. Wa anau bihi ma yahtaju ilaihil ahadu dunal waqa'i an-nadirah. Dan mereka memperhatikan ma yahtaju ilaihil ahad dunal waqa'i an-nadirah. Yang dibutuhkan olehnya tentang perkara-perkara yang pribadi. Ya. Perkara-perkara yang pribadi seperti yang terjadi di rumah tangga. Ini kan juga harus tahu. Kalau orang tidak ngaji nanti harus dikonsultasikan kepada ustadz ini. Akhirnya dia jadi tahu kan. Tahu bagaimana keluarganya. Kayak rebutan waris, rebutan ya kan gitu kan. Itu kan perkara-perkara yang privasi aslinya itu. Cuma karena dia nggak tahu, akhirnya dia harus tanya. Ya itu. Kemudian perkara-perkara yang jarang terjadinya. Dunal waqa'i an-nadirah. Wa qala al-mufassirun wal muhadditsun, pakar tafsir dan pakar hadis mengatakan huwa ilmul kitab was sunnah. Ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis. Kenapa? Idh bihi ma yutawassal ila al-ulumi kulliha. Karena dengan tafsir dan dengan Al-Qur'an dan hadis ke kabeh ilmu ana. Ya, tapi kan wasailnya itu yang saya repot. Lah sekipan memahami Al-Qur'an, memahami hadis itu orang ngerti nahwu. Ya, orang ngerti apa? Nahwu, orang ngerti shorof, orang ngerti balaghah, orang ngerti mantik. Ya, gimana caranya? Nanti kembali ke wasail semua itu. Ya, kembali ke wasail, ke sarananya itu. Ya, wong pengen ngerti ilmu tauhid berarti kudu ngerti ilmu mantik, falsafah harus ngerti. Orang ngerti falsafah belajar tauhid. Boleh belajar tauhid, tapi jangan masuk ke ranah sifat-sifatnya Gusti Allah, ora bisa.
Yang kok keblinger akhirnya. Ya boleh dikonsumsi yang wajar-wajar toh. Ya, jangan terlalu dalam. So nanti kalau terlalu dalam, kalau mau ngaji yang ngaji min awalil akhir itu aja setengah-setengah. Soalnya setengah-setengah kok kabeh dengan Gusti Allah. Ya, karena dia nggak tahu ta'alluqatnya sih, nggak tahu ini sifat ini terkait dengan sifat apa. Kan gitu. Ada al-farq baina salbiyah wa awsafin ukhra, sifat-sifat lain. Ya kan? Itu harus ngerti ta'alluqnya. Kalau nggak tahu gimana nanti? Kalau nggak tahu bahaya. Kemudian qala al-mutasawwifah, pakar-pakar tasawuf itu mengatakan al-murad bihi hadzal ilm. Sing dimaksud wajib menghadis Kanjeng Nabi ilmu tasawuf katanya. Kata pakar tasawuf. Kenapa? Qala ba'dhum huwa ilmul abdi bihalih. Wong bisa kenal Gusti Allah. Ya, ilmul abdi bihalih. Kudu kenal awake dhewe kan ada kayak gitu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Lah, wong ngerti keadaane dhewe kudune nganggone apa? Kudune ana ilmu tasawuf wa maqamihi minallah ya azza wajalla. Kedudukan dirinya di hadapan Allah. Ilmu tasawuf. Pan antum. Wa qala ba'dhum huwa al-ilm, sebagian ilmu tasawuf, sebagian pakar tasawuf mengatakan huwa ilmul ikhlas wa afatin nufus, ilmu ikhlas. Aku ke ikhlas apa ora? Wa afatin nufus, apa jelek-jeleknya nafsu, afatin nufus. Ya, kualate wong sing nuruti hawa nafsu itu. Wa tamyiz lammatil malak min lammatis syaitan. Ya, membedakan antara lamah. Apa artinya lammatil malak? Ana sifat-sifatnya malaikat, ana sifat-sifatnya setan. Ya. Bagian-bagian dari sifat-sifat malaikat, ada bagian-bagian dari sifat setan itu. Nah, gue cara apa namanya? Cara bedakane pribe ku kan ilmu tasawuf itu. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka ilmul batin. Ilmu batin namanya. Wa dzalika yajibu ala aqwamin makhsusin hum ahlu dzalik. Dan itu wajib untuk kaum-kaum khusus, hum ahlu dzalik, yang ahli dalam hal semacam itu. Wa sarraful lafzi an umumih. Walhasil masing-masing ada keistimewaan. Ya, masing-masing ada apa? Keistimewaan. Tapi yang paling harus kita tahu ya, pertama ilmu tauhid dulu. Ilmu tauhid dengan porsinya kita. Dengan apa? Porsinya kita. Ya. Kalau kita masih merasa, oh saya masih belum cukup, nggo macane iki urung cukup ilmu. Karena mantiknya masih terlalu belum bisa. Ya, ilmu mantiknya masih belum. Ya, berarti kita pakai porsinya kita. Sementing aja awam nemen tentang tauhid, aja awam nemen. Ya. Kemudian fikih. Ya, yang penting gue tauhid, fikih, ya, tafsirul Quran wa tafsirul hadis itu. Gue kudu ngerti mustalahatnya. Jadinya kita maknai Quran juga ndak terlalu maring terjemahan nemen ge ora. Ya, karena nggak bisa memahami Al-Quran lewat hanya terjemah, ya ora bisa. Gitu. Jelas ya, insyaallah ya. Istiqomah ngaji lah. Intine ku. Sing penting ajan dalam tasawuf sedurunge fikihana. Intine ku bahaya soalnya. Yang kok antum ora pernah ngaji tapi iya ngaku dadi wali repot. Wallahu a'lam.